Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu, general reading seperti biasa, dimana tiba-tiba aku terpanggil untuk buat video terkait pesan dari future self kamu atau versi dirimu dari masa depan. Aku akan pakai satu tarot deck dan satu oracle deck untuk mencari tahu kira-kira apa pesan dari versi diri teman-teman di masa depan. Video ini sifatnya timeless, jadi kapanpun mungkin kamu terpanggil untuk nonton video ini, mungkin pesan yang perlu kamu dengar memang ditakdirkan buat kamu. Ada yang perlu kamu dengar dari apapun yang nanti akan aku sampaikan. Tapi karena ini general reading, kalau kamu rasa pesannya itu nggak 100% resonate buat kamu, nggak apa-apa. Mungkin video ini memang bukan ditakdirkan buat kamu. Nah, teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Lalu kamu bisa pilih salah satu dari ketiga opsi yang ada, yang manapun. Kali ini aku pakai alat bantu merchandise gelangnya Illusion Priestess. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, atau gelang kristal Purple Agate, atau yang nomor 2, Morganite, gelang kristal Morganite, atau nomor 3, gelang kristal Amazonite. Take your time. Gak apa-apa, luangkan waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan. Aku mau minum dulu sebelum nanti kita lanjut untuk mulai channeling untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalian bisa pilih yang manapun yang kamu rasa memanggil kalian. Kalau kamu tertarik untuk pilih lebih dari 1, gak apa-apa sih. Mungkin memang ada lebih dari 1 video atau ada banyak pesan yang perlu kamu dengar kali ini. Oke. Kali ini aku akan pakai 2 deck ini. Kalau teman-teman sudah memilih, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita mulai untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, Purple Agate, untuk mencari tahu kira-kira apa. Kamu lihat ya, aku belum kocok kartunya, jadi jelas-jelas ini love shuffling. Apa yang mungkin ingin disampaikan oleh versi diri teman-teman di masa depan saat ini? Apa yang mungkin ingin disampaikan oleh versi diri teman-teman saat ini? Ace of Wands reverse, the Sun reverse, okay. Three of Wands reverse, Knight of Cups, the Emperor. But okay, make sense. Bottom of the deck ada Seven of Cups. Jujur awalnya aku pengen bilang tapi aku hesitant, tapi aku ragu. Tapi dari awal ketika 2 kartu kebalik ini keluar, feelingku tuh bilang kalian siapapun yang pilih nomor 1 saat ini kamu lagi berada di titik sadar atau sadar. Pikiranmu, mindsetmu, ketakutan kamu atau kekhawatiran kamu itu yang sedang jadi blockage atau sedang jadi batu sandungan buat hidupmu dan masa depanmu sendiri. Ada tendensi self-sabotage di sini, atau tendensi terbiasa menyabotase dirimu sendiri. Ada sebuah keputusan terkait hidupmu, entah itu keputusan karir, keputusan tentang asmara mungkin,
atau ada keputusan tentang keputusan yang sifatnya long term, keputusan yang sifatnya jangka panjang, yang you have to make that decision now, the sooner the better. Kamu perlu buat keputusan itu sekarang sebetulnya, lebih cepat lebih baik. Tapi banyak di antara kalian yang entah kamu terjebak pada tendensi atau kebiasaan procrastinating atau menunda-nunda, atau sadar tidak sadar kamu tuh menjebak dirimu sendiri dengan entah itu kemalasan atau ketakutan, tendensi sabotase diri. Ini situasi ini mengingatkan aku sama zaman-zaman aku SMA sih. Zaman-zaman aku SMA, aku mau cerita satu hal. Oke. Kalian punya target nih. Kalian punya mimpi. Mungkin kalian punya keinginan untuk dapat karir yang lebih baik, lebih sukses, lebih menarik, terlihat lebih cantik, terlihat lebih ganteng. Dan aku zaman SMA sekitar aku umur 16 atau 17 tahun. Trigger warning. Tapi aku pernah kena aku pernah didiagnosa depresi, skizofrenia, dan bahkan karena aku didiagnosis depresi akut, aku berusaha lari ke makanan, binge eating, bukan bulimia tapi malah binge eating. Tapi ketika aku makan, aku marah sama penampilanku. Aku ngerasa kayak gue nggak bisa ngontrol emosi, terus gue kabur ke makanan. Tapi gue marah ketika misalnya berat badan aku naik, dan aku berusaha cari cara pintas, yaitu cari obat pelangsing, cari jamu pelangsing. Tapi ketika aku lihat jamu atau obatnya itu nggak bisa memberikan aku hasil yang seinstan yang aku mau, aku marah. Beda ketika di situ pas aku zaman SMA tuh aku sempat kayak minder dan insecure banget. Padahal aku udah coba misalnya obat pelangsing itu atau jamu itu. Tapi ketika 2019 akhir ke 2020 awal, aku mulai nge-gym lagi. Di situ walaupun aku baru zaman SMA, aku coba obat-obatan pelangsing dan jamu tuh sampai sekitar 6 bulanan lah. Aku takut makan karena aku takut gemuk, takut gendut. Bukan berarti di sini aku mau body shaming siapapun, tapi aku yakin semua orang tuh punya karismanya masing-masing, cantik dan ganteng dalam caranya masing-masing. Tolong jangan ditiru ya ceritaku ini. Dan ini hanya sebagai contoh. Waktu itu 6 bulan aku berusaha untuk mati-matian, berusaha kurus pakai bantuan, dalam tanda kutip bantuan, gak kurus-kurus. Tapi saat aku mulai nge-gym, saat aku mulai olahraga lagi, saat aku sama salah satu sahabat aku mulai kita menemukan kayak coach dan PT, personal trainer yang memang nyambung banget sama kita. Di situ dalam sebulan setengah aku udah bisa ngeliat hasil. Walaupun beratnya nggak turun instan yang zaman SMA, beratku turun jauh. Tapi aku ngerasa letih, aku ngerasa lesu, aku ngerasa nggak semangat, aku ngerasa kayak kok badan gue nggak berubah, kok gini-gini aja. Berat gue turun, tapi masih kelihatan kayak gelambir sana sini lah, atau masih kelihatan aku nggak bahagia dengan keputusan yang aku buat zaman SMA. Beda cerita dengan ketika 2019-2018 itu, 2019-2020 sorry. 1 bulan setengah tuh hasilnya udah kelihatan banget. Aku lihat badanku juga jadi lebih sculpted, jadi lebih semangat juga, jadi lebih termotivasi juga. Nah, aku rasa kalian tuh juga dan untukku sebetulnya bisa memutuskan, oke, aku mau coba deh PT ini, aku mau coba personal trainer ini, aku mau coba nge-gym ini, ngikutin tips olahraga ini. Itu butuh waktu aku juga meyakinkan diri. Dalam proses aku meyakinkan diri juga aku sempat insecure, sempat bimbang mikirin kayak nanti gagal lagi nggak ya, nanti limbo lagi nggak ya, nanti begini lagi nggak ya, nanti begitu lagi nggak ya. Ibaratnya mindsetku sempat terganggu. Tapi ketika aku ngeliat hasilnya, oh iya ya, semua memang dimulai dari mindset, semua memang dimulai dari komitmen. Nah, contoh kasusku itu,
aku rasa bisa diterapkan ke kondisi kalian. Entah memang kamu lagi ngincer diet atau kamu lagi ngincer something yang you want that to come fast. Kamu menginginkan suatu hal itu untuk datang cepat. Sama kayak aku pengen buru-buru diet, buru-buru langsing. Padahal belum tentu kurus itu sehat loh. Belum tentu kurus itu sehat. Aku rasa kalian saat ini tuh lagi terburu-buru atau lagi tergesa-gesa. Sedangkan hasil atau buah yang versi diri kalian di masa depan itu mau bilang adalah hasil atau buah yang kamu mau dapatkan itu bukan suatu hal yang bisa diburu-buru. Bukan suatu hal yang bisa tergesa-gesa. You need patience, whatever that is. Dan versi dirimu di masa depan tahu kalau kamu malah buru-buru, yang ada ibaratnya bukannya kamu dapat 100% maksimal, malah mungkin kamu cuma dapat 70%, 60%, 50% bahkan. Gak semaksimal ekspektasi kamu. Malah bisa jadi kamu kecewa kalau kamu buru-buru. Dan versi diri kamu di masa depan itu mau kamu untuk coba bukan hanya lihat masalah dari perspektif, aduh saat ini aku ada masalah, saat ini aku menghadapi rintangan jangka pendek. Tapi coba lihat versi jangka panjangnya. Karena ya aku rasa versi dirimu di masa depan tuh juga mau menyatakan kalau nothing's coincidence. Gak ada yang kebetulan dalam hidup. Gak ada yang kebetulan dalam hidup. Mungkin saat ini ya kamu sedang menghadapi masalah atau kamu sedang menghadapi rintangan. Tapi mungkin 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kamu akan lihat lagi ke belakang. Kamu akan mengenang memori kamu untuk ingat mungkin tepat di titik kamu berada sekarang. Dan ingat kalau, oh saat ini, waktu itu aku dihadapkan dengan masalah, tapi masalah itu mendewasakan aku loh. Ada kartu oracle relationship dan self-acceptance di sini. Penerimaan diri. Oh my god, this is beautiful. Bottom of deck-nya ada forgiveness. Aku akan bacakan tiga-tiganya. Mungkin teman-teman bisa screenshot, silakan screenshot. Kalau kamu merasa nanti kamu butuh kalimat-kalimat ini untuk kamu jadikan sebagai afirmasi. Mulai dari forgiveness dulu deh. Forgiveness atau kemampuan untuk mengampuni. Healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. Kemampuan untuk mengampuni atau memaafkan itu datang dari penerimaan. Mampukan aku ya Tuhan untuk bisa sepenuhnya menerima apa yang betul-betul sesungguhnya terjadi. Dan mengetahui bahwa hal ini, apapun yang ada di depan mataku saat ini, apapun yang sedang aku hadapi saat ini, akan mengarahkanku dan membawaku ke situasi-situasi yang baru. Oke. Lalu, relationship. I call in the infinite power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way for each of us. I need not fear letting go of control. My needs are always abundantly met. Aku memanggil kemampuan tidak terbatas dari cintanya Tuhan, cintanya semesta untuk mengambil kendali atas setiap hubungan yang ada dalam hidupku saat ini. Izinkanlah agar segala yang berlangsung dan segala yang terjadi itu hanya menjadi milik Tuhan. Hanya menjadi milik semesta. Izinkanlah agar segala hal terbuka secara sempurna dalam cara yang mungkin tidak pernah bisa aku duga atau aku bayangkan sebelumnya untuk setiap pihak yang terlibat. Untuk situasi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Aku tidak perlu takut untuk melepaskan kontrol atau kendali. Karena segala kebutuhanku pasti akan sepenuhnya selalu terpenuhi. Lalu, self-acceptance atau penerimaan diri. Nothing is more exhausting than endlessly working on yourself. When you offer your whole being fully to love, self-acceptance arises spontaneously. May I rest in our oneness, the divine. Tidak ada yang lebih melelahkan dan menyakitkan dibanding selamanya berusaha untuk bekerja bagi dirimu. Karena ketika kamu mampu untuk menyerahkan versi dirimu secara utuh dan secara menyeluruh, menjadi utuh
dan menyerahkan itu semua ke Tuhan, ke semesta, ke cinta, penerimaan diri akan muncul secara alami. Izinkanlah aku agar mampu beristirahat dalam kesatuan dan kedamaian yang bisa Engkau berikan ya Tuhan. Yang aku bilang, tadi balik dia ke contoh kasus itu. Ke contoh kasus aku zaman SMA versus aku di zaman 2020 deh. Aku sadar kalau aku di zaman SMA terobsesi untuk diet itu karena pernah kena bullying. Orang-orang ada yang mengejek penampilanku. Jadi hubungan aku dengan orang-orang sekitarku nggak sehat. Dan saat itu karena hubunganku dengan diriku sendiri dan orang-orang sekitarku nggak sehat, otomatis aku benci sama diriku, aku benci sama tubuhku. Aku belum bisa menerima diriku sendiri. Aku belum bisa menerima realitaku sebagaimana adanya. Menerima realita itu maksudnya gimana? Kadang kita juga nggak sadar kalau kita bisa aja memaksakan diri bertahan dalam lingkungan atau situasi yang toksik karena mungkin kita takut sendirian, takut kesepian, takut kekurangan, takut ini, takut itu. Aku rasa kalian tuh di masa depan ini fasenya ngebut loh. Aku bisa bilang fasenya tuh ngebut. Ketika kamu akhirnya berani untuk ibaratnya mulai ambil keputusan, take action and make healthy decisions. Buat keputusan yang sehat. Terus kamu mulai berani untuk bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, ambil kontrol, ambil kendali atas hidupmu sendiri, tapi tidak dengan tergesa-gesa. Progres itu bisa cepat. Ibaratnya ketika mindset kamu dan otak kamu tuh udah nentuin decisions, udah nentuin target kamu mengarahkan hidupmu kemana, progresmu untuk jalan maju tuh cepet. Ibaratnya kamu perlu ngebersihin diri dulu, cawannya perlu dibersihin dulu supaya air bisa diisi lagi ke dalam hidup kamu. Kalau kamu masih mengizinkan dirimu terjebak dalam sibuk ngebandingin diri sama orang lain, atau sibuk sama tenggelam dalam amarah, tenggelam dalam kepahitan, kamu gak akan jalan kemana-mana. Entah kenapa aku pengen bilang versi dirimu di masa depan mau kamu sadar kalau ketika akhirnya kamu mampu untuk mengampuni, entah mengampuni dirimu sendiri, atau mengampuni pengalaman-pengalaman yang kurang enak, atau mengampuni pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika orang lain nyakitin kamu. Ketika kamu akhirnya berani menerima itu terjadi, it happened. And it happened for you, not happening to you. Dan itu mendewasakan kamu. Aku rasa kamu akan cepet attract. Ibaratnya kamu udah bersihin diri nih. Kamu udah mengosongkan diri untuk diisi sama miracles, untuk diisi sama abundance, untuk diisi sama keajaiban. Ya karena kamunya udah siap, semesta dan Tuhan juga lihat kamu siap. Versi dirimu di masa depan tuh mau kamu untuk ibaratnya bebersih dulu, beberes dulu sama dirimu sendiri, supaya kamu bisa attract hal-hal yang lebih baik lagi, tinggal ngalir masuk ke dalam hidup kamu. Aku rasa versi dirimu di masa depan juga jadi lebih independen, jadi lebih tangguh, jadi lebih berani, jadi lebih penyayang dengan tulus sih. Dan aku bisa bilang dia jadi lebih tegas dalam membuat keputusan. Nggak lagi pelin-pelan atau gampang galau kanan kiri. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya relate untuk teman-teman yang pilih nomor 1, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kita lanjut sekarang untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, atau teman-teman yang pilih opsi merchandise Morganite. Kita akan cari tahu kira-kira apa pesan dari versi diri kamu di masa depan. Kapanpun kamu menonton, untuk versi dirimu kapanpun kamu menonton pesan ini atau video ini. What do the people from option number 2 need to know? Okay. Oh, 5 of Swords, Ace of Wands. Kalimat pertama yang aku dengar adalah berhenti mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi dan sudah sepatutnya kamu ikhlaskan. Karena ada awal baru, ada Ace of Wands dan ada the Fool di sini. Ada new beginning di depan mata kalian. Ada awal baru.
untuk cerita hidupmu. Ada chapter baru, ada babak baru dalam cerita hidupmu yang perlu kamu sambut. Ada situasi baru, lingkungan baru, newness ya aku rasa. Sesuatu hal yang mungkin di luar dari dugaan kamu, sesuatu hal yang di luar dari ekspektasi kamu, yang kamu gak duga-duga ini kamu akan dapat itu, tapi itu akan datang. Ini mungkin ada kaitan dengan passion baru, motivasi baru, semangat baru, bidang kerja, bidang karir baru juga bisa, tapi lebih ke motivasi untuk kamu melanjutkan hidup dan menyambut miracles, abundance. Ada 3 kartu yang jatuh dan sisi, oh my god. Ada Queen of Pentacles loh di sini. Aku terpanggil buat ambil semua kartunya, walaupun kartu kalian tuh jauh lebih banyak dibanding nomor 1. But it's okay. Ada Queen of Pentacles dan ada Ten of Pentacles. Aku bilang kan tadi, ini bisa ada kaitan dengan profesi baru, bidang kerja baru, kesempatan kerja baru, peluang kerja baru, samping tentang karir atau tentang perkembangan diri. Aku mau kasih contoh kasus suatu hal deh. Based on my own experience saja, berdasarkan ceritaku pribadi. Aku tuh lulus kuliah di sekitar tahun 2017. Aku lulus kuliah di sekitar tahun 2017 dan aku sempat coba ngelamar kerja. Backgroundku PR, backgroundku orang komunikasi, anak media lah gitu lah sebutannya, sebutan kerennya anak media. Aku sempat coba melamar ke salah satu perusahaan yang oke di bidang komunikasi juga, tapi baru aku seminggu kerja, tiba-tiba aku dipecat. Baru seminggu, 5 hari lah, dari hari Senin ke hari Jumatnya. Hari Jumatnya itu aku dipecat. Alasannya ibaratnya gini, anak fresh graduate nih, lagi senang-senangnya dapat kerjaan, gaji pertama pun belum dapat, tapi tiba-tiba dipanggil ke ruang meeting sama atasan aku saat itu, dan dibilang, sorry ya, kamu gak cocok kerja bareng kami karena berat badanmu gak sesuai dengan ekspektasi kami. Saat itu berat badan aku di atas 55 kilo. Dan mereka berasumsi penampilan aku juga nggak semenarik apa yang mereka mau. Jadi aku dipecat. Oke lah, ibaratnya aku dapat ganti uang ongkos selama 5 hari. Tapi aku nggak dapat gaji pertama. Saat itu aku sedih nggak? Aku kecewa. Karena itu ibaratnya profesi pekerjaan pertama aku. Singkat cerita, setelah itu aku sedih. Beberapa bulan kemudian, aku dapat tawaran kerjaan di bidang media juga, walaupun internship. Tapi skalanya, yang pertama skalanya level nasional, kerjaanku yang kedua itu level internasional. Tuhan upgrade aku dari kekecewaanku, dari lukaku. Dan itu yang aku rasain akan terjadi dalam hidup kalian. Dan versi diri kalian di masa depan mau kamu untuk mempersiapkan diri masuk ke next level kayak Espa. Gak promosi, tapi kayak ya. Dan versi diri kamu di masa depan mau kamu untuk berhenti mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah lewat. Ada waktu cukup lama sih, berbulan-bulan, dari jeda aku dipecat itu sampai aku keterima di tempat kerjaku yang baru. Dan di tempat kerjaku yang baru waktu itu, aku lebih ngerasa lebih dihargai, lebih diterima. Dan itu lebih sesuai dengan passion aku, panggilan jiwaku, dan ketertarikan aku. Memang di pekerjaan pertama, saat aku ngelamar di kerjaan pertama itu, aku gak bisa bilang aku lamarnya asal-asalan. Tapi aku memaksakan diri untuk kirim CV yang dalam tanda kutip
Ya udah deh, yang penting gue keterima kerja. Daripada gue nganggur, daripada begini, daripada begitu, I devalue myself. I decided to uh, decrease my value. Aku memaksakan diri untuk ngurangin valuesku dan gak ngikutin kata hatiku. Iya, apakah ibaratnya gini, aku mencoba untuk memaksakan memanifestasikan suatu hal yang bukan gue banget, yang gak sesuai sama passion aku, yang gak sesuai dengan kata hati aku. Saat itu aku keterima ya aku udah cerita kalian tadi, keterima 5 hari. Tapi habis itu karena itu that's not meant for me, ya udah lepas dari tanganku. Aku ngerasa kalian tuh versi dirimu di masa depan pengen kamu untuk belajar ikhlas dan belajar berani melepaskan apapun yang sebetulnya sudah perlu kamu lepaskan. Karena versi dirimu di masa depan tahu kayak, kalau mau maju jangan setengah-setengah, kalau mau bahagia jangan setengah-setengah, kalau mau cinta ya belajar mengampuni, jangan terus-terusan ikutin kepahitan, jangan terus-terusan ikutin kata hati yang negatif. Kata hati tuh bisa nggak ada yang negatif? Bisa. Misalnya gimana? Aku bisa nggak ya dapetin mimpi itu? Aku bisa nggak ya jadi lebih berkarisma? Aku bisa nggak ya sembuh dari lukaku? Aku bisa nggak ya begini? Aku bisa nggak ya begitu? Itu kata hati yang negatif. Karena timbulnya dari apa? Dari ketakutan, dari kekhawatiran. Aku rasa banyak di antara kalian yang saat ini, kapanpun kamu dengar video ini, mungkin belum sepenuhnya legowo atau belum sepenuhnya ikhlas. Mungkin kamu kecewa atas suatu hal terjadi di masa lalu kamu. Bisa jadi ada masalah, kamu dikecewakan, entah itu oleh keluarga atau orang terdekat, orang yang kamu percaya, atau ya some disappointment yang kamu gak duga-duga disappointment ini akan terjadi. Sebuah kecewaan yang kamu gak duga-duga kamu akan kecewa sebetulnya. Kamu gak duga-duga kamu bisa dikecewakan seperti itu juga sebetulnya. Tapi lanjut ke ceritaku. Dalam prosesku, dalam tanda kutip, berdamai sekian bulan dengan, dalam tanda kutip lagi, status pengangguran saat itu, aku juga jadi sadar kalau mungkin banyak yang perlu aku improve juga. Aku jadi belajar lagi memperbaiki misalnya grammar bahasa Inggris aku. Aku memperbaiki lagi cara aku berdandan, cara aku membawa diri, cara aku berkomunikasi. Bahkan di tengah-tengah dalam tanda kutip kegalauanku, kehilangan kerjaan, aku malah bisa belajar tarot. Aku bisa buka delusion business, buka akun delusion business. Mulai dari sharing-sharing personal di YouTube atau sharing-sharing personal di IG, sampai akhirnya sekarang delusion business tumbuh sejauh ini, sebesar ini. Karena aku rasa luka yang kamu lewati itu, walaupun kamu mungkin masih marah, kamu kecewa, kamu pernah tersakiti, suatu saat kamu akan lihat ke momentum atau pengalaman dan pelajaran yang kamu lewati tentang luka ini, dan kamu akan sadar kalau those painful experience help me to grow into the person that I am right now. Pengalaman gak enak itu gak enak, tapi pengalaman gak enak itu ternyata malah mendewasakan aku ya. Aku ngerasa memang mungkin banyak di antara kalian yang dikecewakan sama orang sih, atau pihak eksternal, orang lain. Tapi di masa depan mungkin kamu yang malah akan memberanikan diri membagikan ceritamu ke orang lain. Mungkin kamu jadi motivator, atau kamu jadi kamu banyak jadi coach, atau jadi sharing banyak hal, berbagi banyak hal tentang pengalamanmu, dan kamu menceritakan ke orang lain bagaimana cara kamu bangkit dari keterpurukan. Aku nggak tahu, karena toh ini general reading. Tapi yang aku rasakan, versi diri kamu di masa depan itu, pertama, kondisi keuangannya, kondisi finansialnya lebih stabil. Lalu yang kedua, dia jadi lebih berani untuk mengekspresikan diri, dan dia jadi lebih berani untuk berbicara.
somehow aku ngerasa kamu di masa depan tuh jadi jauh lebih berkarisma deh. Dan karisma ini bukan cuma tentang penampilan ya. Kalau mungkin kalian ada yang tertarik untuk merubah penampilan, itu akan terjadi itu akan terwujud sih di masa depan. Tapi kayak your charm is just radiant. Charm kamu atau karisma kamu versi diri kamu di masa depan, love. Kalian bisa screenshot 2 kartu oracle ini, karena mungkin kamu perlu bisa menggunakan 2 kartu ini untuk kamu afirmasikan setiap hari. Aku akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada cinta atau love. It's not about finding love. You are love itself. Help me, Lord, to send so much compassion and caring to the inner child that I always remember I myself am love. Bantu aku untuk menyadari ya Tuhan kalau sebetulnya hidup itu tidak hanya tentang untuk menemukan cinta. Karena aku adalah cinta. Aku adalah bagian dari cinta. Mampukan aku ya Tuhan untuk bisa mengirimkan lebih banyak rasa cinta kasih dan rasa peduli untuk versi inner child atau versi anak kecil dalam diriku, agar aku bisa selalu mengingat aku adalah cinta. Yang kedua, make it God's. Release the idea of my. As soon as you start to say the money, the relationship, the job, freedom arrives. When there is no grasping, the right actions get shown. Free me from the prison of my dear Lord. Jadikanlah hidupmu atau apapun yang kamu lakukan menjadi pengorbanan dan wujud bakti yang tulus ke Tuhan dan ke semesta. Lepaskanlah semua ide-ide atau perasaan kepemilikan atas milikku. Karena ketika kamu mampu untuk mulai berkata uangnya, hubungannya, pekerjaannya, kebebasan akan hadir dan kebebasan akan tiba. Ketika tidak ada lagi kebutuhan untuk memegang suatu hal terlalu erat, langkah-langkah yang terbaik akan muncul dan akan ditunjukkan ke dalam hidupmu. Bebaskan aku dari penjara atas kepemilikan harus menjadi milikku ya Tuhan. Oke, ini yang aku bilang tadi. Aku jujur deh sama kalian, gak apa-apa. Awal-awal aku dapat kerjaan tuh, aku gak bisa bilang aku sombong. Yang di 2017. Tapi aku langsung berasumsi, hebat juga ya gue. Udah dapat kerja, udah begini, udah begitu. Tapi yang jatuh malah aku jatuh ke ego. Aku jatuh ke obsesi. Aku merasa kuat dengan kuatku sendiri. Dan tiba-tiba aku denger lagunya, ini lagunya Indonesian Idol, Delon sama Joy Tobing kalau nggak salah sih. Yang, suaraku ala kadarnya. Tapi yang, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Aku rasa itu juga lagu itu, suaraku. Tapi aku rasa lagu itu juga bisa ditujukan bukan hanya cinta romantis sih, atau ke orang-orang yang kita sayang, tapi cinta itu bisa kita tunjukkan ke Tuhan, ke semesta juga. Versi dari teman-teman di masa depan itu, mungkin kamu perlu dengar lagu itu. Aku nggak tahu jujur apakah ada di music store, ada di Spotify atau apapun music player lain, atau di YouTube juga ada atau enggak. Tapi mungkin kamu perlu dengar lagu itu dan lirik lagu itu, karena teman-teman pengen diingatkan oleh versi dirimu di masa depan untuk pertama tadi, jangan khawatir, jangan takut, dan lepaskan apa yang perlu kamu lepaskan dari masa lalu. Maafkan dan ampuni siapapun yang perlu kamu ampuni dari masa lalu, termasuk dirimu sendiri. Lalu yang kedua, jangan berpegangan atau berusaha untuk menjalani hidup pakai ego, nafsu, atau obsesimu saja. Belajar untuk bisa lebih rendah hati. Ini kartu yang jatuh apa? Queen of Wands.
Belajar untuk bisa lebih rendah hati dan berserah mengikuti rencana Tuhan, rencana semesta. Make it guts. Kamu masih dikasih nafas. Mungkin kamu masih dikasih kuota internet saat ini. Kamu masih dikasih orang-orang yang mencintai kamu dan mendukung kamu saat ini. Kamu masih dikasih tenaga saat ini. Untuk kamu bisa berkarya jadi berkat. Yaitu karena Tuhan yang kasih buat kamu. Apapun anggapan dan kepercayaan kamu. Jangan sampai hidup kamu tuh dihantui atau dipegang oleh nafsu, ego, obsesi, gengsi, atau apapun. Sampai kamu lupa kalau ya kamu bisa berdiri tegak sampai saat ini ya karena cinta. Cintanya Tuhan, cintanya semesta. Kalau enggak pasti kamu linglung, jatuh. Lagi-lagi aku mendengar kalimat release whatever you need to release. Lepaskan apapun yang perlu kamu lepaskan. Apapun. Aku rasa ini lebih ada kaitan dengan forgiveness sih. Dan mostly somehow aku mendengar forgive yourself. Mungkin banyak di antara kalian yang sama kayak versi aku yang dulu. Ada masanya aku sempat marah sama diriku sendiri, kayak ketika aku tahu aku dipecat dengan alasan yang sebetulnya sepele, appearance, penampilan. Aku sempat marah sama diriku sendiri. Dan aku benci sama diriku sendiri. Aku ngerasa aku jelek. Aku ngerasa aku gendut banget. Aku ngerasa aku gak punya karisma, gak punya values, gak punya self-doubt, self-judge. Aku ngehakimin diriku sendiri. Sampai aku kehilangan pegangan sama diriku sendiri. Aku gak tahu. Dan ini tuh general reading. Tapi kalian itu pengen diingatkan oleh versi dirimu di masa depan kalau jangan sampai kegagalan kamu di masa lalu itu malah bikin kamu jadi berasumsi bahwa di masa depan kamu juga pasti akan terus-terusan gagal. Let the past just be the past. Let the past stays in the past. Izinkan yang udah berlalu ya berlalu. Mampukan dirimu untuk bisa hidup di masa sekarang, mengusahakan yang terbaik untuk apapun yang mungkin masih bisa kamu sambut di masa depan. This is beautiful, for real. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku dan kalian penonton. Kalau misal kalian penonton baru dan kamu tertarik untuk subscribe, silakan subscribe. Dan kamu bisa follow aku di Instagram juga dan TikTok juga supaya kita bisa seru-seruan bareng juga di Instagram dan di TikTok. Ya. Aku rasa cukup sekian untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Last but not least, kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Atau kalian yang pilih opsi Crystal Amazonite. Kita akan mencari tahu untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Crystal Amazonite, apa yang mungkin mau disampaikan oleh versi diri kalian di masa depan saat ini. The High Priestess. Oh my god, the Star. Dan aku mendengar kalimat the world is yours to co-create. Dunia itu milikmu untuk kamu ciptakan kembali. Versi dirimu di masa depan mau kamu tahu kalau kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu duga. Mungkin saat ini kamu lagi meragukan intuisi kamu. Atau kamu lagi meragukan, mungkin gak ya kak, aku bisa dapat harapan aku bisa dapat mimpi aku. Oh my god, look, the Emperor. Hari ini kebalik. Dan 3 kartu pertama itu menjelaskan. Kalian gak sadar sama potensi kamu nih. Buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kamu gak sadar sama potensi kamu gak sadar. Page of Wands. Why do I still feel called to shovel? Give us one more please. Four of Wands. Page of Cups. Too much. Oh, ada satu lagi, the Hierophant. Okay, I'm gonna take it. Bottom of decknya ada Wheel of Fortune. I'll just leave it here. Kamu dapat kartu lebih banyak dibanding 2 opsi yang lain, tapi nggak apa-apa. Because I really feel called to take all this. Karena aku udah benar terpanggil buat ambil semuanya ini.
Entah kenapa aku ngerasa banyak di antara kalian yang pilih nomor 3 saat ini kamu lagi, kalau dibilang iri sama orang lain, aku nggak bisa bilang kamu iri yang iri banget gitu loh, tapi kayak ada yang nonton film The Little Mermaid, film kartunnya Disney The Little Mermaid, yang bagian ketika Princess Arielnya itu ngerasa dia pengen punya kaki. Ada lagu yang Part of Your World. Pardon my voice, sorry sama suaraku, tapi aku ngerasa kayak perlu nyanyiin bagian ini. Yang When's it my turn? Wouldn't I love to explore that you're up above, out of the sea. Wish I could be part of your world. Nah, antara part of your world atau part of the world, itu kan liriknya kayak, kapan sih bagianku? Kapan aku dapetin itu? Aku tuh pengen loh ninggalin situasi aku yang sekarang, terus lompat ke situasi yang baru, masuk ke dunia baru. Karena aku rasa mungkin kamu saat ini dikelilingi dengan entah itu teman atau lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan atau lingkungan yang gak sehat, dan kamu tuh udah berasa kayak pengen jadi Ariel, keluar dari laut ke daratan, mencoba suatu hal di luar comfort zone kamu. Tapi kamu mungkin ngerasa sekarang banyak keterbatasan, entah itu keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, atau keterbatasan banyak hal. Jadi kamu cuma bisa berandai-andai, kapan sih. First thing first, somehow aku ngerasa kapannya itu sebetulnya lebih cepat dari apa yang kamu duga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, versi dirimu di masa depan, lagi-lagi ini tuh dibanding yang tadi ya, dibanding 2 yang tadi, ini your future self is actually quite galak loh buat aku. Aku nggak tahu kenapa dan apa yang nice. Bottom of Deck courage. Tapi coba kita shuffle juga. Kalau nanti bottom of Deck masih courage, berarti mungkin kamu memang perlu diingatkan pentingnya menjadi berani. Tapi versi diri kalian di masa depan tuh jadi lebih tegas, jadi lebih asertif, dan jadi lebih berani untuk mengekspresikan diri. Kalau kamu saat ini kesulitan buat bilang tidak, atau kesulitan buat bilang, misal kamu ngerasa kamu butuh istirahat, tapi orang-orang sekitar kamu memaksakan kamu untuk kerja, atau kamu kesulitan untuk menolak suatu hal, aku rasa versi kamu di masa depan tuh akan jadi courage. I'll just take it here. Nanti akan aku bacakan. Tapi versi dari kamu di masa depan mau kamu untuk jadi lebih asertif. Tolak apa yang perlu kamu tolak. Terima apa yang perlu kamu terima. Tagih apa yang mungkin memang sudah menjadi hak kamu seharusnya. You are stronger. Lagi-lagi aku dengar kalimat you are stronger than you thought you are. Kamu tuh jauh lebih kuat dibanding apa yang kamu duga. Kalau mungkin kamu saat ini juga lagi khawatir tentang mimpi kamu bisa jadi kenyataan atau tidak, bisa. Jelas-jelas bisa. Dan aku rasa mungkin kamu akan bertemu dengan mentor, entah itu laki-laki atau perempuan, atau seseorang yang akan kamu anggap sebagai mentor, dimana presence orang ini itu akan catapulting. Keberadaan orang ini tuh berarti akan jadi katapel buat narik kamu dan melambungkan kamu jadi lebih tinggi. Ada external factor sih di sini. Aku ngerasa buat kalian, untuk kamu bisa tiba di titik versi dirimu di masa depan, itu akan ada seorang faktor eksternal yang akan ngebantu kamu untuk bisa tiba di titik kamu di masa depan. Entah itu bantuan secara finansial, bantuan secara karir, atau bantuan mungkin higher self kamu juga, atau malaikat pelindung kalian yang ngasih kamu pesan atau ngasih kamu tanda-tanda terkait next step atau langkah-langkah selanjutnya kamu perlu gimana. Dan aku juga merasa versi kamu barusan pas aku lihat kamera 555 angel numbers, I have to say, mungkin ini yang pilih nomor 3 itu adalah kelompok yang kamu punya bakat-bakat spiritual tertentu yang sebetulnya akan semakin teraktivasi di 5 bulan di hasil 5 bulan. Ya 555. I know it. Aku berasa angka 5 itu mungkin akan jadi
angka yang signifikan. Bisa jadi itu jadi kayak indikator kamu, atau cara kamu minta sign, cara kamu minta pertanda sama Tuhan, sama semesta. Bisa jadi ada suatu hal penting yang terjadi dalam hidup kamu 5 bulan dari sekarang. Aku nggak tahu. Dan untuk yang kesekian kali aku lagi-lagi dengar kalimat "You are stronger than you thought you are". Mungkin banyak di antara kamu yang juga saat ini lagi ngerasa lemah. Tapi aku tuh ngerasa kayak lagi-lagi versi dirimu di masa depan tuh jadi lebih tegas, jadi lebih kayak, aku nggak bisa bilang sombong atau belagu atau songong, tapi kayak dia tuh kayak, aku bener-bener gatel pengen ngomong, apa sih nih anak? Kok gitu doang kayak ngedown? Kamu nggak selemah itu kok. Mungkin versi dari kamu di masa depan mau bilang ke kamu yang sekarang kayak kalau kamu nggak selemah itu. Jadi nggak perlu ngerasa lemah, nggak perlu ngerasa insecure, nggak perlu merasa minder atas apapun yang mungkin perlu kamu hadapi. Karena toh ke depan sana lihat, ada Page of Cups, ada Four of Wands, ada The Hierophant, ada Wheel of Fortune, ada Page of Wands, Emperor, The Star, The High Priestess. You're gonna be okay. You're gonna be more than just okay. Kamu akan lebih dari baik-baik aja. Aku rasa somehow kalian mungkin akan banyak travel, akan banyak, mungkin itu pekerjaan bisnis atau perjalanan bisnis, atau ya just traveling in general. Atau traveling di sini juga bisa dalam konteks kamu memulai sesuatu hal baru yang di luar dari comfort zone kamu, di luar dari zona nyaman kamu, dan ketika kamu memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kamu dan mengikuti intuisi kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, itu akan jadi perjalanan. Bukan hanya kamu menemukan jati diri kamu, bukan hanya kamu menjalani mungkin perjalanan untuk kamu kenalan sama dirimu sendiri, tapi juga jadi perjalanan untuk kamu bisa meraih mimpi, meraih harapan. You're gonna be more peaceful and more elegant. Somehow aku dengar kalimat itu. Di masa depan kamu akan lebih damai, lebih elegan, lebih berkarisma. Dan ini betul-betul, aku nggak tahu loh, ini betul-betul general reading. Tapi aku betul-betul merasakan ya roda kehidupan kamu yang pilih nomor 3 itu akan berubah 180 derajat. Bahkan dalam konteks yang kamu nggak pernah duga sebelumnya. Aku mau cerita suatu hal. Aku ulang tahun beberapa minggu yang lalu. Dan sebelumnya tuh jarang sih aku dapat surprise dari teman-teman atau sahabat aku. Jarang banget. Dan aku juga bukan tipe orang-orang yang suka di-surprisein sebetulnya. Tapi kemarin pas aku ulang tahun, tiba-tiba sahabat-sahabat terdekat aku, mereka bikin plan surprise party, pesta kejutan ulang tahun. Dan mereka bikin plan itu bener-bener di hari yang bukan on the day ulang tahunku, tapi di hari yang sebetulnya di situ aku lagi ada event penting, lagi ada kerjaan penting, lagi ada pertemuan penting juga. Dan mereka bikin skenario mengundang orang-orang yang memang berharga buat aku. Sahabat-sahabat aku, ya orang-orang yang aku sayang lah, orang-orang yang berarti buat aku, semua ada andil di hari itu. Padahal sebelum-sebelumnya aku pernah dibully, dan aku berulang-ulang kali dimanfaatin sama orang yang sempat aku anggap sebagai teman. Ketika dulu aku dibully atau aku dimanfaatin sama orang-orang dari masa laluku, sebelum aku bertemu dengan kebanyakan dari teman-teman baruku yang sekarang dan lingkungan baruku yang lebih sehat ini, aku sempat ngerasa minder. Aku sempat ngerasa aku gak berharga. Aku sempat ngerasa kayak, mungkin gak ya aku dapat teman-teman yang lebih sehat. Tapi ternyata ya Tuhan punya caranya memutar roda kehidupanku 180 derajat untuk mengizinkan aku bertemu dengan teman-teman dan lingkungan yang lebih sehat, dengan orang-orang yang lebih bisa menghargai aku. Walaupun mungkin ada yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari aku, atau ada yang jaraknya mereka gak tinggal di Jakarta,
tapi mereka mengorbankan waktunya dan tenaganya untuk hadir buat aku. Di saat mungkin aku yang dulu, yang aku terima ya cuman orang-orang yang cuman mau mungkin ketemu aku saat butuh uang, atau ketemu aku saat butuh ini, butuh itu. Orang-orang yang cuman mau manfaatin aku. Kalau aku masih mengizinkan diriku terjebak dalam mindset people pleasing, otomatis aku akan kembali ke siklus yang sama, ke pola yang sama. Belum tentu aku bisa dan aku layak untuk menerima lingkunganku sekarang yang aku sadar jauh lebih sehat. Kamu di masa depan juga, your life is gonna be a whole lot happier loh. Aku betul-betul merasakan itu. Aku betul-betul merasakan itu. Hidupmu akan jauh lebih bahagia dibanding kamu yang sekarang. Sama aku ngerasa kalian juga akan jadi lebih sibuk sih. Entah itu sibuk secara aktivitas, atau sibuk secara karir, atau kamu akan sibuk. Aku gak bisa bilang ini something yang changing in a snap or a blink of an eye. Tapi perubahan yang akan terjadi ini, itu perubahan yang mungkin bisa jadi kamu duga-duga, atau kamu gak duga-duga. Tapi ini perubahan yang you know you deserve that. Sama seperti ceritaku. Of course lah aku menantikan lingkungan pertemanan atau lingkungan hubungan-hubungan yang lebih sehat. Dan ketika aku akhirnya dapat itu, ya aku sadar, oh iya, aku deserve ini. Aku berhak untuk menerima ini. Dan ini caranya Tuhan, caranya semesta untuk memberikan aku apa yang berhak aku terima, apa yang layak aku terima. This is nice. Dan aku rasa kalian entah kenapa banyak dari kalian yang mungkin akan step up masuk ke leadership power, step up masuk ke kapasitas atau kemampuan kamu untuk bisa menjadi pemimpin. Entah kamu naik jabatan, atau kamu membuka bisnismu sendiri, atau kamu dianggap sebagai panutan atau dianggap sebagai pemimpin di komunitas kamu dalam cara apapun. Tadi aku udah bilang kan, aku udah bilang, you guys are gonna be more charming and more elegant. Kalian tuh akan jadi lebih charming, lebih berkarisma, dan lebih elegan. Aku akan coba bacakan dua afirmasi ini. Dua kartu afirmasi ini karena mungkin ada pesan tambahan lain yang bisa kamu dengarkan dari kartu afirmasi ini, atau kamu bisa screenshot dan kamu gunakan kartu afirmasi ini untuk diulang-ulang kapanpun kamu merasa butuh. Hey, you know what? Tadi videonya tuh sempat ke pause karena baterainya habis. Jujur aku ingat aku sempat bacakan oracle-nya, tapi aku lupa sampai mana. Tiba-tiba baterainya mati gitu loh kameranya. Dan kita akan ulang, aku akan bacakan dari awal karena mungkin ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar. Silakan screenshot oracle card ini. Oracle card sih, ada dua kan, untuk kamu jadikan sebagai afirmasi kapanpun butuh. Yang pertama, travel. Izinkanlah segala aspek dalam perjalanan ini terbuka dan mengalir dengan harmonis. Izinkanlah agar perintah atau pengaturan oleh semesta bisa mengatur dan mengontrol segala hal, setiap aspek, setiap detailnya. Aku akan selalu dipandu dan mengikuti segala panduan sambil mereka memunculkan dirinya dalam hidupku. Lalu, courage atau keberanian. Keberanian yang diberikan oleh semesta itu bukan berarti kamu sepenuhnya kehilangan rasa takut. Tapi ada perasaan yang akan selalu memberanikan dirimu untuk merasa dan berpikir, lanjutkan saja. Tetap lanjutkan dan lakukan saja. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kamu perlu untuk cukup tenang untuk bisa mendengarkan panduan tersebut. Ya Tuhan, semesta, mampukan aku agar aku bisa mendengarkan dan merasakan keberanian yang Kau berikan dan rencanamu. Tadi aku bilang kan, aku bilang, kalian tuh somehow mungkin akan ada banyak peluang traveling, entah ke luar negeri atau
domestik di masa depan, atau pekerjaanmu, atau keberanianmu yang nantinya akan membuatmu banyak traveling. Happiness is on the horizon, guys. No need to worry. Walaupun mungkin kamu saat ini ngerasa kayak kamu perlu betul-betul menjalani hidupmu dengan titik keberanian, bahkan titik kerendahan hati yang entah kenapa aku pengen bilang, mungkin teman-teman yang pilih nomor 3, kamu ngerasa masalah hidupmu tuh bikin kamu ngerasa kayak sudah jatuh tertimpa tangga. But your hard work will be paid off. Your patience will be paid off. Tenang aja. Kesabaranmu, kegigihanmu, keberanianmu, itu mereka akan berbuah manis semua. Jangan takut, jangan khawatir. Karena lagi-lagi fokusku tuh kesini. The star. Dan tiba-tiba aku denger lirik lagu The Answer to My Prayer, yang ada lirik, if you could see what I see, you're the answer to my prayer. If you could see what I see, you're the answer to my prayer. Mungkin kamu dan keberanian kamu akan membantu orang lain mencari jawaban atas masalahnya. Atau memang seperti aku bilang tadi, ada orang yang akan datang bantu kamu dalam cara apapun. Entah ini videoku atau videonya Delusion Precious yang membuat kalian sadar, atau tiba-tiba ada azan dekat rumahku, panduan intuisi kamu, panduan Tuhan, panduan semesta, panduan malaikat pelindung kamu, your hunches, your feelings, your intuitions, yang akan membantumu keluar dari masalah kamu. Dengerin intuisimu sih, dengerin kata hatimu lebih sering lagi. Karena aku rasa kalian di masa depan, versi dirimu di masa depan itu selain dia jadi lebih berani, lebih berkarisma, dia juga jadi lebih berani untuk ngikutin intuisi. Betul-betul ngikutin intuisi. Oke, karena azan dan aku harus berhenti, aku harus pause. Kalau gitu sekalian kita akhiri saja video kali ini. Jujur aku gak tahu ini videonya udah berapa lama. Tapi kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen castle aku. Teman-teman boleh sharing atau kasih saran aku perlu buat video apa ke depannya, silakan. And I'll be open to receive suggestions. Semoga video ini bermanfaat buat siapapun yang merasa butuh mendengarkan video ini atau apapun yang perlu aku bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.